Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Coppa Italia akhirnya telah memasuki babak 16 besar dan tentu saja Inter akan menjamu Bolonya besok dini hari jam 4. Tapi ini Coppa Italia kan walaupun tagline-nya itu dibilang Piala Ciki oleh mereka yang gagal memenangkan piala ini, tapi tetap saja namanya trofi ya tetap harus diperjuangkan sih menurutku. Cuman nyari balance antara Coppa Italia, Serie A, kemudian Liga Champion, gimana caranya rotasi biar dapet tapi kekuatan tidak berkurang, kan itu kuncinya. Nah, ngomong-ngomong soal rotasi, tentunya kawan-kawan juga heboh. Napoli dibantai 4-0 Pak oleh Frosinone. Frosinone Pak, aduh. Kalau kawan-kawan lihat Frosinone itu ada di berapa ini, peringkat 13 ini, lihat ini Frosinone tingkat. Aku nggak ngerti apa yang terjadi. Kalau kita lihat sih ini memang ada, apakah entah Napoli terlalu meremehkan. Kalau kawan-kawan lihat di line up-nya Golini, kemudian lini tengahnya ini semua nama yang aku nggak tahu ini, apakah Primavera atau minjem punya tetangga, aku nggak tahu. Simeone juga cuma berapa kali main kan. Brescia, siapa nih, Raspadori, walaupun bukan starter tapi cukup reguler. Tapi ini dan yang lebih membagongkan, awalnya Napoli bisa 0-0, tapi justru setelah pemain-pemain intinya masuk justru dibantai Pak. Gila Napoli, aduh. Ya kalau kalah sih wajar, tapi sampai 4-0. Anyway, beberapa hasil lainnya kita sampaikan. Lazio lawan Genoa, Lazio menang 1-0, aman saja. Kemudian Fiorentina lawan Parma ternyata cukup seru, bisa ditahan imbang 2-2 sehingga akhirnya harus ditentukan oleh penalti yang berakhir dengan 4-1 buat kemenangan Fiorentina. Nah, kemudian ini Napoli lawan Frosinone sudah kita bahas barusan. Barulah Inter lawan Bolonya. Nah, dalam pertandingan Inter lawan Bolonya, kita lagi-lagi aku bilang, bahkan di pertemuan di Serie A aku juga bilang bahwa Inter nggak bisa meremehkan Bolonya. Kenapa? Karena rekor Inter lawan Bolonya itu bukan jelek, tapi aneh. Aku liatin ya. Kita kalau kudu-kudunya menang lawan Bolonya, itu menangnya nggak tanggung-tanggung, menangnya 6-1. Tapi habis itu kalah Pak. Ini pertemuan terakhir, 5 pertemuan terakhir, ini 2-2 yang barusan saja 2-2. Itu pun kita sudah memimpin 2-0. Kemudian tahu-tahu musim lalu di leg kedua kita kalah lawan Bolonya. Padahal sebelumnya kita menang 6-1. Kemudian di musim sebelumnya lagi-lagi Inter kalah 2-1. Dan kawan-kawan pasti ingat ini Bolonya, pertandingan yang bikin kita gagal Scudetto. Partai tunda ini yang bikin kita dijuluki tabungan FC. Tahu-tahu pas ngambil tabungan ternyata boncos. Ini 2-1. Padahal sebelumnya kita 6-1 menang lawan Bolonya. Ini aku bilang kenapa pertandingan lawan Bolonya itu selalu problematik, apalagi sekarang mereka dipegang oleh Thiago Motta. Thiago Motta ini adalah pelatih yang secara taktikal dia bagus. Dia sadar diri kalau dia ngelawan tim yang kuat, dia nggak terlalu ngotot nyerang, nggak kayak Napoli kan. Napoli kan ya memang mereka musim lalu mereka jawara, tapi musim ini kan kekuatan mereka menurun drastis. Tapi kan Mas Ari tetap wah ayo serang, boom, dihajar 3-0. Nah, kalau Thiago Motta bukan tipe seperti itu. Dia mengerti banget kekuatan Inter ada di mana, kekuatan Bolonya ada di mana, dan terbukti dari 2-0 jadi 2-2. Nah, yang menarik adalah menurut Sky Sport Italia, 3 pemain ini katanya sumber dari orang dalam. 3 pemain ini akan mendapatkan starting point dari Arnautovic, kemudian si Fratesi, kemudian tentu saja Aslani. Nah, soal Arnautovic ya nggak ada pilihan lain, soalnya kan Alexis Sanchez cedera, kemudian kemarin tuh hampir full mainnya si Il Capitano kita, kemudian
Thuram juga, walaupun Thuram duluan diganti, anyway harus ada rotasi. Perkiraanku sih nanti yang akan jadi starter itulah Arnautovic dengan Marcus Thuram atau mungkin Klaassen. Kenapa Klaassen? Karena kemarin sempat dicoba. Klaassen itu didorong agak ke depan, tapi ya tetap saja aku lihat ini kurang maksimal. Cuman ya namanya Coppa Italia, terus terang saja ya kalau aku pribadi nih. Tadi aku bilang soal Piala Ciki kan, nyari balance-nya kan. Terus terangnya menurutku kalaupun Inter kalah di Coppa Italia sudahlah, nggak apa. Yang penting partai berikutnya kita fit lawan Lecce menang lagi. Karena sekarang kita berjarak 4 poin dengan Juventus. Kalau ini ada kesempatan, siapa tahu bisa diperlebar lagi jaraknya. Ini akan sangat bikin lega lah kan. Itu menurutku. Nah, kalau menurut bola.net prediksi formasi itu sebagai berikut. Kiper Audero, aku setuju Audero. Karena Audero kemarin lawan Benfica dia tampil bagus menurutku. Walaupun kita kebobolan 3 gol, tapi lagi-lagi aku bilang itu bukan salahnya Audero. Kemudian Bisek aku setuju banget. Kemudian Acerbi dan Bastoni. Nah, terkait 3 center back ini, Pavard itu sudah hampir pasti akan bermain, tapi kemungkinan besar dia akan bermain dari bangku cadangan. Karena apa? Yang namanya baru sembuh, apalagi cederanya itu cedera lutut. Kalau kawan-kawan tahu, yang sudah agak berumur lah, yang udah di atas 30, kita turun tangga aja sudah terasa tekanan di lutut. Apalagi orang yang baru cedera. Nah ini makanya menurutku Bisek sangat bagus. Kemudian Bastoni jelas. Darmian di sisi kanan. Ini Darmian ya, entah kenapa aku ngerasa Darmian sebagai wingback itu jauh sekali kualitasnya dibandingkan dia sebagai center back. Karena Darmian sebagai center back hampir nggak pernah bobol, bukan nggak pernah bobol, maksudnya nggak pernah ada yang bisa lolos ngelewatin dia gitu loh. Sedangkan sebagai wingback itu kan bukan hanya bertahan saja tapi menyerang. Nah kontribusi Darmian dalam menyerang menurutku itu tidak maksimal. Jadi kemarin sempat dicoba oleh Inzaghi, Bisek didorong ke depan, kemudian Darmian ditarik jadi center back. Nah, semoga Inzaghi berani mencoba ini formasi lawan Bologna. Jadi Bisek ditaruh di wingback, Darmian di center back. Nah, itu yang kanan ya. Kalau di tengah Aslani, Fratesi, Barella. Mkhitaryan kan kemarin full mainnya, Barella diganti. Kemungkinan ya duet Fratesi dan Barella. Karena terus terang saja aku ngelihat ketika Fratesi berduet dengan Mkhitaryan dibandingkan ketika dia berduet dengan Barella, ini masih jomplang. Dengan Miki dia lebih oke. Dengan Barella belum ketemu kliknya nih. Karena bukan saja bagi Inter ya, kalau mereka bisa menemukan klik yang oke, ini juga akan bagus buat timnas Italia. Karena ya Fratesi juga salah satu pemain yang digadang-gadang jadi inti kekuatan lini tengah Italia di masa depan. Kalau Barella kan sudah jadi inti. Itu sih menurutku. Nah, kalau diduetkan antara Fratesi dengan Barella aku tertarik. Semoga mereka bisa dapat karena chemistry-nya itu kadang-kadang kayak orang mau masang ini belum ketemu begitu klek ya langsung mulus. Kayak gitu sih, bro. Nah, di kiri Augusto. Aku pilih Augusto. Di sini juga kebetulan dari Bolanet juga dia bilang Augusto. Sangat setuju. Di Marco udah kelelahan dia. Di depan Arnautovic, Thuram jelas karena Lautaro perlu istirahat. Nah, dengan formasi seperti ini ya sepertinya Barella yang akan jadi kapten karena dia kan memang kapten kedua Inter. Dari Bologna, nah karena aku tidak begitu tahu tentang Bologna, aku ambil full dari sini 4-2-3-1 dengan kipernya Ravaglia, ada Posch, Lukumi, Calafiori, Likogiannis. Kemudian Muro, Freuler, Ndoye, Abiser, Salamakers, and Van Hooijdonk. Oh, Van Hooijdonk ternyata di Bologna, aku baru tahu. Kemudian Salamaker ini juga mantan pemain Milan, ternyata di Bologna juga aku lupa. Yang menarik adalah ini, tadi aku sudah bahas ya soal 5 pertemuan terakhir. Kalau kita melihat 5 pertandingan terakhir Inter Milan, ternyata ini tidak terlalu jauh bedanya dengan Bologna. Bologna itu kalah sekali, menang 3 kali, seri sekali. Sedangkan Inter menang 3 kali, seri 2 kali. Serinya yang lawan Benfica 3 sama.
kemudian seri yang lawan Sociedad. Dua-duanya terjadi di Liga Champions. Kalau cuma ngambil seri A itu aman ini. Kalau kita ngambil rekor di seri A, ini kita 4 kali menang, 1 kali seri, ini lawan Juventus. Sedangkan Bolonya 3 kali menang, sekali seri dan sekali kalah. Yang menurutku patut diwaspadai adalah Bolonya itu bisa merangsek ke posisi 4. Padahal dengan ya katakanlah ya Napoli walaupun lagi terpuruk, come on, mereka punya Osimhen, punya Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori pemain timnas. Kemudian kipernya siapa namanya? Itu Meret. Bisa disalip oleh Bolonya gitu loh. So, jangan meremehkan Bolonya. Atalanta juga kalah, ada di peringkat 7, masih kalah lawan Bolonya. So, Bolonya ini, dan apalagi ya gini, tim-tim anggaplah ya tim papan tengah ya, seperti Bolonya, Fiorentina, mereka kan untuk meraih Scudetto itu harapannya itu sangat-sangat kecil. Jadi kesempatan mereka kalau ingin dapat trofi ya Coppa Italia ini sangat sangat lebih memungkinkan lah dibandingkan mencari Scudetto, karena pertandingan cuma sekali. Kalau mereka bisa menang sekali aja lawan Inter, ya udah mereka lolos ke babak berikutnya, ke per-8 besar kan. Ke babak 8 besar, sudah ke per-8 besar. Babak 8 besar. Jadi ini spirit yang harus diwaspadai oleh Inter. Ketika mereka melakukan serangan balik, mereka akan benar-benar lari sekencang mungkin dan sebagainya. Sementara itu secara statistik Inter lawan Bolonya ini, Inter tidak terkalahkan dalam 4 laga kandang terakhir versus Bolonya. Kalau di kandang ya tidak terkalahkan, ini modal yang bagus. Kemudian Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 4 laga kandang terakhir lawan Bolonya. Mencetak minimal 2 gol ya, termasuk yang kemarin itu yang 2 sama itu. Nah, Inter selalu nirbobol ini maksudnya clean sheet, tidak kebobolan dalam 15 laga kandang terakhir lawan Bolonya. Loh, kemarin lawan Bolonya kan kita di kandang itu. Inter selalu nirbobol dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Bolonya cuma kalah 1 kali dalam 16 laga terakhir di semua kompetisi. Bolonya tak pernah gagal mencetak gol dalam 11 laga terakhir di semua kompetisi. Nah, ini apa maksudnya nirbobol 15 laga kandang terakhir ini? Pas kita seri lawan Bolonya itu kan di kandang. Oh, selalu gagal nirbobol, ya benar. Kok aku terbalik? Kok aku mikirnya selalu nirbobol? Ya betul, selalu gagal. Maksudnya ya setiap laga kandang lawan Bolonya 15 pertandingan terakhir kita selalu kebobolan minimal 1. Kemarin kebobolan minimal 2. Sorry banget ini. Otakku lagi bracketed kapak tujeng ini. Nah, kalau prediksi dari bola.net itu mereka Inter Milan 2, Bolonya 1. Ini prediksi yang sangat masuk akal sih ya. Dengan melihat statistik yang kita nggak pernah kalah di kandang lawan Bolonya, kemudian selalu kebobolan, sehingga ya 1 dikasih gol si Bolonya. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Apakah kalau optimis sih kita optimis ya, karena come on, Inter lagi kuat-kuatnya, dan kita seri lawan Bolonya di Serie A itu kan lebih karena kesalahan Inter, bukan karena beda seperti kita lawan Juventus yang kita gagal menang. Itu memang taktiknya Juve yang bisa meredam Inter, tapi kalau lawan Bolonya aku lebih ngelihat faktor kesalahan sendiri yang lebih dominan waktu itu, sehingga kita bisa kecolongan 2 gol. Itu menurutku. So, kalau kawan-kawan gimana? Apakah yakin menang atau ya kayaknya pesimis? Kalau aku sih aku optimis menang, tapi kalaupun kalah it's okay. Yang penting lawan Lecce kita menang. Pokoknya aku segalanya bagiku pribadi ya, ingat ini aku pribadi ya. Semua pertandingan lain harus mengalah dengan Scudetto. Bintang 2 itu harga mutlak ya. Kalau udah gagal bintang 2 ini udah susah bagi aku ngelawyerin si Inzaghi lagi. Oke guys, itu dulu untuk prediksi pertandingan. Sampai jumpa. Jangan lupa besok dini hari kita nonton, kita live reaction jam 4 Wita. Jangan lupa Wita ya. Ciao guys, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa itu ciao sudah. Thank you aja deh.